Selamat pagi teman-teman, di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Lisentia Brutarigan, rekan saya Natalia Siombing, Cica Diana Marbun, dan Wiwi Salsabila Brudepari. Dari suku Ajande, Evan Pritchard, dan agama sebagai sistem kebudayaan Clifford Geertz. Tenung secara umum merupakan pengembangan dari santet dan teluh. Untuk perantaranya, tenung dapat menggunakan benda hidup maupun mati untuk menyerang si korban. Cara mengirim ilmu ini biasanya melalui perantara tanah. Saat seseorang dikirimi tenung, maka akan muncul tanda-tanda. Sedangkan menurut kamus KKBI, tenung adalah kepandaian dan sebagainya untuk mengetahui atau meramalkan sesuatu yang gaib, seperti meramalkan nasib, mencari orang hilang. Tenung juga diartikan ilmu hitam untuk mencelakakan orang. Slide selanjutnya ada beberapa cara penanggulangan tenung. Yang pertama dengan cara tidur di lantai yang langsung menyentuh bumi. Jika menggunakan alas tidur tidak lebih dari 15 cm. Dengan tidur di lantai, maka santet kesulitan masuk karena terhalang muatan dari bumi. Yang kedua, menanam pohon atau tanaman yang memiliki muatan bagi yang peka spiritual. Aura tanaman ini terasa dingin. Pohon yang memiliki muatan diantaranya dadap, pacar air, kelor, bambu kuning, dan lain-lain. Tanaman sejenis ini sangat tidak disukai makhluk halus. Karena dengan adanya tanaman yang bersifat dingin ini, maka mereka merasa tidak nyaman dengan adanya tumbuhan yang kita tanam di sekitar rumah kita. Setelah mempelajari mengenai pengertian tenung, di sini saya akan melanjutkan, yaitu tenung pada suku Ajande yang dipelopori oleh Evan Pritchard. Nama lengkapnya yaitu Sir Edward Evan Pritchard adalah salah satu antropolog modern dari Inggris yang terkemuka pada pertengahan abad ke-20. Menurut Evan Pritchard, pada karyanya yaitu buku Witzel Among Ajande pada tahun 1937, yaitu mengenai tenung pada suku Ajande, yang mana fenomena tenung atau Witzel merujuk pada substansi fisik dalam tubuh seseorang tetapi tidak disadari. Benda tersebut diwariskan dengan bisa ditemukan dalam tubuh seseorang saat mereka meninggal. Evan Pritchard sendiri menyatakan bahwa orang Ajande jika sesuatu terjadi yang mana ditemukan pada usus mereka sebuah benda kecil pada masyarakat Ajande, mereka meyakini bahwa benda tersebut membawa sial dalam penyakit karena pikiran masyarakat Ajande telah teracuni oleh witchcraft tersebut. Selanjutnya itu, maka masyarakat Ajande sangat mempercayai tenung sehingga hal tersebut telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan mereka, khususnya peristiwa-peristiwa pembawa sial, yang mana Evan Spitzel mengatakan jika terjadi lahan pertanian yang disambar petir, suami istri yang bertengkar, jika rakyat yang dilalaikan oleh pemimpinnya, maka masyarakat Ajande sendiri menyatakan bahwa tersebut selalu dihubungkan dengan tenung. Maka seperti contohnya sendiri pada masyarakat Ajande, jika terjadi penyakit tersebut dapat merenggut nyawa seseorang, maka masyarakat Ajande selalu berpikir bahwa hal tersebut selalu ada hubungannya dengan tenung. Maka dalam hal untuk menemukan penyebabnya, pada masyarakat Ajande mereka melakukan wangsit racun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pengertian agama sebagai sistem kebudayaan. Agama dan budaya merupakan dua dimensi secara sederhana sulit untuk dipisahkan. Keduanya saling mempengaruhi. Budaya bisa mempengaruhi terhadap peranan agama, sehingga agama erat kaitannya dengan sistem budaya dalam memberikan pemaknaan terhadap nilai-nilai keagamaan. Akan tetapi dua artikulasi nyata agama dan budaya akan saling berhubungan bila dimensi budaya mempunyai peranan dan fungsi agama baik secara nilai ritualitas dan sistem sosial yang mengatur pada tataan masyarakat beragama. Untuk memberikan sebuah jawaban antara agama dan budaya yang bisa menjadi sebuah sistem, norma, dan makna keagamaan, maka pemikiran Clifford Geertz menjadi penting untuk diteliti dalam kerangka menumbuhkan kesadaran teologis dan kesadaran peranan agama dalam realitas individu dan realitas masyarakat. Dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan membahas materi yang membahas tentang pandangan Clifford Geertz
terhadap agama dalam sistem kebudayaan. Clifford Geertz dilahirkan di San Francisco, California pada tahun 1929. Geertz juga menjelaskan tentang definisi agama sebagai sebuah sistem budaya yang mendefinisikan agama sebagai sebuah sistem simbol yang bertujuan untuk membangun suasana hati dan juga motivasi yang lebih kuat, mudah menyebar, dan tidak mudah hilang dalam diri seseorang dengan cara merumuskan tatanan konsepsi kehidupan yang umum, melekat konsepsi tersebut pada pancaran yang faktual, yang pada akhirnya konsepsi tersebut akan terlihat sebagai suatu hal yang lebih unik. Penelitian ini bertolak belakang dari kerangka pemikiran bahwasannya agama bukanlah hanya sekedar ideologi ataupun hasil rekayasa sosial, akan tetapi Geertz mengulas bagaimana agama itu berlaku sebagai sistem kebudayaan, simbol atau sistem yang berperan, mempunyai motivasi dan hasrat, dan dapat menciptakan konsepsi faktualitas yang nampak secara realistis dan juga unik. Maka dasar dari agama sebagai sistem dan budaya ini adalah dapat dilihat dari interpretasi, maka simbol dan makna budaya keagamaan pada masyarakat dalam mengaplikasikan pada realitas tradisi dan budaya keagamaan. Penelitian ini bermaksud untuk menemukan konsep dari berbagai teori dasar yang dikemukakan oleh Clifford Geertz berkenan dengan pembahasan agama sebagai sistem dan budaya. Salah satu contoh yang dikaji oleh Clifford Geertz yaitu masyarakat atau agama masyarakat Bali. Agama Bali ini dimayoritasi oleh agama yang memiliki agama Hindu, namun bukan mistisme di India. Agama Bali ini bermuatan nilai-nilai setempat, yang dimana agama Bali ini menurut pandangan Weber termasuk ke dalam agama yang bersifat tradisional. Masyarakat tidak memiliki tipe ataupun ide tentang Tuhan, namun mereka tetap meyakini dan menjalankan upacara dan juga ritual yang selalu dilaksanakan oleh masyarakat tersebut. Namun pengamatan Geertz, Bali mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan globalisasi yang membawa era ke arah yang lebih modern, perkembangan desa menjadi kota, dan pertumbuhan penduduk di masyarakat Bali. Dalam pengamatan Geertz pula, dijumpai fenomena agama yang modern yang terjadi dalam agama Bali. Antara lain adalah suatu diskusi yang dilaksanakan untuk menggelar suatu upacara. Yang terakhir dapat kita lihat oleh masyarakat Bali akan mengalami perubahan yang lebih dinamis. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, berdasarkan pandangan Clifford Geertz, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pemikiran Clifford Geertz tentang agama sebagai sistem budaya merupakan sistem nilai yang berlaku pada budaya masyarakat lokal dalam memberikan artikulasi dari sebuah nilai agama baik secara tekstual maupun kontekstual, sehingga agama dapat dijadikan sebagai interpretasi atas realitas budaya yang semakin berkembang, baik itu budaya tersebut dalam warisan leluhur maupun tradisi baru dalam memberikan penafsiran atas teks keagamaannya. Kemudian interpretasi ini yang akan menghasilkan makna pada sistem-sistem ataupun simbol dalam sistem nilai, sehingga menurut pemahaman Clifford Geertz ini bisa didapatkan relasi budaya dan juga agama pada interpretasi kultur pada simbol dan maknanya yang tertera dalam ritus dan adat istiadat keagamaan tersebut. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 5. Jika ada kesalahan maupun hal-hal yang tidak berkenan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.